Bab 043. Sementara itu, Dava sedang menelpon seseorang. "Halo Tante Sisil, terima kasih atas kerja samanya ya." Akhirnya mereka mengakui perasaan masing-masing, ucap Rang. "Iya Dava, Tante juga senang akhirnya anak Tante mau membuka hatinya," kata Tante Sisil yang tak lain adalah Mama Celin. Telepon berakhir. Dava tersenyum karena misi kali ini juga berhasil. Dia ingat betul telah memasang penyadap saat dia dan Alex datang ke kantor Dirga untuk menyelidiki si peneror. Alex memasangkan penyadap di bawah meja Dirga saat Dava mengajaknya mengobrol. Dirga mengantar Celin pulang. Sesampainya di rumah Celin, "Terima kasih ya Tuan," kata Celin. "Kita sedang tidak berada di kantor jadi jangan panggil Tuan," kata Dirga. "Oh, yaudah terima kasih ya Kak Dirga," kata Celin lagi. "Kakak, kamu kan bukan Kania," kata Dirga protes. "Jadi aku harus panggil apa?" tanya Celin. "Panggil sayang juga boleh," kata Dirga sedikit malu. "Lupakanlah, aku panggil Mas saja," kata Celin. "Kenapa?" tanya Dirga. "Karena Tiara juga memanggilmu begitu." "Kenapa tidak boleh?" tanya Celin. "Boleh. Ya sudah aku pulang dulu ya," kata Dirga. "Oke bye," Celin melambaikan tangannya. Setelah kepergian Dirga, dia langsung masuk ke dalam. Tak jauh dari sana ada sepasang mata yang mengawasinya sejak tadi. Dia adalah Bima yang memang setiap hari memantau pergerakan Celin. Entah mungkin karena dia terobsesi dengan Celin sehingga dia memata-matainya secara langsung tanpa orang suruhan. "Kamu menolakku dan menerima dia. Baiklah, aku akan memberikan sebuah hadiah sebagai ucapan selamat," kata Bima tersenyum licik. Dia pun pergi meninggalkan rumah Celin. Dirga sudah sampai di rumahnya. "Sayang, kamu sudah pulang?" Mami menyambut dan memeluk Dirga seperti biasanya. "Iya Mi." "Oh ya Dava mana Mi?" tanya Mami. "Dia belum pulang," kata Mami. "Oh ya sudah, Dirga mandi dulu ya Mi," kata Dirga yang hendak berlalu menuju kamarnya. "Tunggu, bagaimana dengan janji kamu sayang?" tanya Mami. Dirga menghentikan langkahnya. "Mami jangan tanya Dirga, tanya saja pada Dava. Dia lebih tahu," kata Dirga. Mami mengernyitkan dahi. "Kenapa harus bertanya padaku?" Suara Dava mengagetkan mereka. "Kau kan lebih tahu," kata Dirga menatap kesal. "Tahu apa?" tanya Dava. "Apa perlu penyadap yang kau pasang di bawah meja kerjaku ku berikan padamu?" jawab Dirga. Dava tidak bisa mengelak. "Mereka sudah resmi berpacaran Mam," kata Dava. "Apa yang benar sayang? Selamat ya." Mami mendatangi Dirga dan memeluknya. "Iya Mi, berkat jebakan Dava," kata Dirga. "Jebakan? Hei tuan muda, karena hal itulah akhirnya kau bisa menemukan cintamu," kata Dava. Iya aku tahu. Kau sudah seperti Pak Comblang," kata Dirga. "Aku sakit mata ketika melihatmu selalu bermalam minggu bersama angin," kata Dava. "Udin saja tidak masalah selalu bermalam minggu bersama nyamuk," kata Dirga. "Itu kan memang pekerjaannya," kata Dava. "Ya itu karena kau tidak memberinya waktu untuk mencari kekasih," kata Dirga. "Lihat kan Mam, dia mengalihkan pembicaraan," kata Dava. "Sudahlah, kalian pergi ke kamar masing-masing dan segera mandi," kata Mami. Dava dan Dirga segera menghentikan perdebatan itu dan pergi ke kamar masing-masing. Sementara itu, Udin, Paijo dan lainnya sedang berjaga di belakang rumah. "Kenapa Bang?" tanya Paijo yang melihat Udin mengusap telinganya. "Telinga abang berdengung Jo," kata Udin. "Oh, yaudah biarkan saja Bang, nanti juga berhenti sendiri," kata Paijo. Tiba-tiba Nasya lewat. "Jo, abang kesana dulu ya," kata Udin berusaha mengejar Nasya. "Nasya," panggil Udin. Kata Nasya berbalik dengan memasang wajah cuek. "Ini buat kamu," kata Udin menyerahkan sebuah kotak kecil. "Apa ini?"
Tanya Nasya heran melihat isi kotak yang berupa sebuah ukiran kayu indah berbentuk hati yang dibuatnya sendiri. Anggap saja ini hati abang. Sekarang abang mau kamu buang jauh-jauh hati ini, kata Udin. Loh kenapa? Tanya Nasya heran. Abang tidak akan ganggu kamu lagi. Anggap saja sebagai tanda kalau abang tidak ada harapan lagi. Buang jauh-jauh dan abang juga akan menjauh, kata Udin. Maksud abang? Tanya Nasya. Abang akan buang jauh-jauh perasaan cinta abang kepadamu, kata Udin. Oh, jadi Bang Udin mau ninggalin Nasya. Dasar laki-laki buaya darat. Seenaknya mempermainkan perasaan Nasya, kata Nasya dengan tatapan kesal. Bukan begitu Nasya, abang hanya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman di sini, kata Udin. Siapa bilang Nasya tidak nyaman? Nasya seneng kok diganggu sama abang. Abang tidak boleh berhenti mencintai Nasya, titik, kata Nasya melipat tangannya di dada. Maksudnya gimana Nasya? Abang bingung, kata Udin. Bang Udin sebenarnya cinta tidak sih sama Nasya? Tanya Nasya. Ya cinta, kata Udin. Ya kalau cinta kenapa bingung? Nasya juga cinta sama abang, kata Nasya memukul dada kekar Udin pelan. Apa, kamu juga cinta sama abang? Tanya Udin. Siapa yang tidak cinta kalau setiap hari abang ganggu terus? Nasya juga punya perasaan. Nasya udah terbiasa diganggu sama abang. Abang jangan berhenti mencintai Nasya, kata Nasya tersenyum malu. Jadi kita pacaran sekarang? Tanya Udin. Ya iyalah. Tapi jangan lama-lama. Nasya mau kita nikah secepatnya, kata Nasya. Kamu serius? Tanya Udin. Ya serius bang, kata Nasya. Iya, secepatnya abang akan lamar kamu, kata Udin tersenyum senang karena menang banyak. Nasya tersenyum. Ya udah Nasya masuk dulu, bye Bang Udin, Nasya melambaikan tangan padanya. Udin melambaikan tangan juga. Dia sangat senang karena akhirnya cintanya terbalas. Bagaimana Din? Berhasil? Tanya Dava melalui sambungan earphone. Berhasil Tuan. Terima kasih ya ternyata ide Tuan sangat brilian, kata Udin. Wah selamat ya, tidak sia-sia kau dekati dia selama ini, kata Dava. Iya Tuan, untung selama ini Tuan memberikan saya tips mendekati wanita, kata Udin. Hahaha, iya sebenarnya ini permintaan Dirga. Karena dia tidak tahu cara mendekati wanita kan kau tahu sendiri dia tidak pernah dekat dengan wanita, kata Dava. Iya Tuan, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Dirga, kata Udin. Cutilah dan persiapkan semuanya, kata Dava. Terima kasih Tuan, Udin kegirangan. Dava menyudahi pembicaraan itu. Akhirnya para jomblo sudah menemukan gadisnya, Dava menghela nafas panjang. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Makan malam pun tiba. Dirga kapan kamu akan melamar Celin? Tanya Mami. Secepatnya Mi, kata Dirga yang kali ini tidak mengelak atau mengalihkan pembicaraan. Bagus sayang, Mami suka jawabanmu, kata Mami tersenyum. Dia sudah lebih dewasa saat jatuh cinta Mam, kata Dava. Diamlah, kata Dirga. Selamat ya Kak Dirga, kata Kania. Iya terima kasih ya, Dirga tersenyum. Kau bisa tersenyum padanya tapi tidak padaku yang sudah membantumu sejauh ini, protes Dava. Baiklah, terima kasih Dava sayang, Dirga tersenyum dan memegang tangan Dava. Hentikanlah, itu sangat menjijikkan, Dava menepis tangan Dirga. Kau yang meminta, kata Dirga. Tapi tidak dengan senyum genit. Aku sangat jijik, kata Dava. Mami dan Kania tertawa melihat tingkah Dava dan Dirga yang selalu bertingkah lucu saat sedang berdebat. Seminggu kemudian, Celin tengah berkemas hendak pulang. Hari ini dia tidak akan pulang dengan Dirga karena tiba-tiba Dirga ada pertemuan penting dengan klien yang hanya ingin bertemu dengannya saja. Setelah Dirga pergi, Celin menunggu supirnya di dalam ruangannya sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba HP-nya berdering. Panggilan dari Bima. Halo, jawab Celin.
Halo Celin, kamu sedang apa? Tanya Bim. Saya sedang menunggu supir Pak, kata Celin. Bagaimana kalau saya jemput? Saya ingin mengajak kamu bertemu dengan pacar saya, kata Bima. Pacar? Kenapa harus mengajakku? Gumam Celin. Saya mengerti pasti kamu bingung. Tapi pacar saya mencurigai saya berselingkuh dengan kamu karena panggilan saya di HP saya namamu semua, kata Bima. Oh, maaf Pak, saya jadi merasa tidak enak. Baiklah, saya akan menunggu Bapak, kata Celin. Baiklah, saya akan berangkat sekarang, kata Bima. Bima mematikan panggilannya. Biarlah, malah aku senang dia sudah punya pacar dan tidak akan menggangguku lagi. Celin tidak memberitahu Dirga karena tidak mungkin menelponnya saat sedang meeting dengan klien. Tak lama kemudian mobil Bima sudah sampai di depan kantor. Celin segera turun dan menemui Bima. Celin, maaf karena saya sudah mengganggu waktumu, kata Bima. Tidak apa-apa Pak, jawab Celin. Mereka segera melaju menuju sebuah restoran. Di sana ada seorang gadis cantik telah menunggu. Hai, perkenalkan saya Celin. Celin menjabat tangan gadis itu. Saya Kayla, kata gadis itu. Sayang, Celin ini adalah rekan bisnisku, kata Bima. Iya Ki, aku dan Pak Bima hanya teman bisnis saja, kata Celin menjelaskan. Oh begitu, maaf ya, saya mengira kalian ada hubungan karena Mas Bima sering sekali menceritakan kepintaran kamu, kata Kayla. Kami hanya sebatas rekan bisnis saja kok Ki, kata Celin. Iya aku percaya sekarang, kata Kayla. Mereka segera memesan makanan dan makan bersama. Setelah mengobrol cukup lama, Celin melihat arlojinya dan ternyata sudah jam 7 malam. Sepertinya saya harus pulang, kata Celin. Biar Mas Bima saja yang mengantarmu, kata Kayla. Kamu? Tanya Celin. Aku sedang menunggu teman. Kamu pulang saja dengan Mas Bima, aku percaya kok, kata Kayla. Oh ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya, Celin bercipika-cipiki dengan Kayla. Dia dan Bima menuju mobil dan segera melaju. Saat melewati jalan yang berbeda, Celin bertanya. Pak, kita kenapa lewat jalan ini? Tanya Celin. Tadi teman saya bilang bahwa jalanan sedang macet jadi saya ambil jalur lain, kata Bima. Celin mengangguk. Di sebuah jalanan sepi tiba-tiba saja mobil Bima berhenti. Kenapa Pak? Tanya Celin. Saya juga tidak tahu. Sebentar ya, Bima keluar dan memeriksa mesin mobilnya. Celin mengipas wajahnya dengan tangan karena AC mobil mati. Panas sekali, Celin keluar mobil. Bagaimana Pak? Apa yang salah? Tanya Celin. Maaf Celin, sepertinya ini hanya bisa diperbaiki di bengkel, kata Bima. Aduh, mana ini jalanan sepi. Baiklah, saya akan telepon supir saya saja, kata Celin hendak mengambil HP-nya dari tasnya. Loh, ini kenapa tidak ada signal ya? Aneh sekali. Celin mengangkat HP-nya setinggi mungkin. Celin, lebih baik kita tunggu di mobil saja, mungkin akan ada taksi yang lewat, kata Bima. Baiklah Pak, Celin masuk ke mobil dan duduk di bangku belakang. Lama mereka menunggu namun taksi tak datang juga. Malam semakin larut. Bagaimana ini Pak? Malam semakin larut dan tidak ada satu kendaraan pun yang lewat, kata Celin tampak khawatir. Kita terpaksa bermalam di sini. Maafkan saya Celin, karena saya kamu terpaksa harus berada di sini, kata Bima dengan ekspresi sedih. Sudahlah Pak, semua sudah terjadi. Mas Dirga juga pasti tahu jika saya tidak berada di rumah, kata Celin. Tampaknya hubungan kalian semakin dekat ya. Apa kalian sedang pacaran? Tanya Bima. Iya Pak, sebentar lagi kami akan menikah, kata Celin. Wah, selamat ya, kalian memang pasangan yang serasi. Bahkan kamu berkali-kali menolak undangan makan malam saya. Ternyata karena dia ya, kata Bima. Sudahlah Pak, jangan membahas yang dulu. Sekarang kan kita sudah punya kehidupan masing-masing, kata Celin. Jika saya masih mencintai kamu, apa kamu akan meninggalkannya? Tanya Bima.
Pak, jangan bicara yang bukan-bukan, kata Celin tampak ragu. Bima keluar dari bangku depan dan pindah ke bangku belakang. Celin menggeser posisinya hingga ke sudut pintu mobil. Kenapa? Kamu takut? Tanya Bima. Pak, jangan macam-macam, kata Celin. Kini jantungnya berdegup kencang. Wajahnya memucat. Kenapa takut? Gadis angkuh dan jual mahal sepertimu harusnya berani. Bukankah kamu sudah berkali-kali menolak saya dengan keangkuhanmu? Bima menyeringai. Sebuah tatapan menusuk ke arah Celin semakin membuatnya ketakutan. Apa Bapak ingin balas dendam? Tanya Celin. Balas dendam? Tidak, saya tidak dendam padamu. Celin sayang, saya akan membuatmu menjadi milik saya selamanya. Bima membelai rambut Celin dan tersenyum penuh hasrat. Tidak, jangan macam-macam saya mohon, Celin berteriak. Ini tidak akan sakit. Saya berjanji kita akan menikah setelah ini. Saya hanya ingin kamu menjadi milik saya. Gadis perfeksionis, angkuh dan jual mahal sepertimu sudah membuat saya tergila-gila, kata Bima semakin mendekat. Tidak lepaskan, Celin mendorong tubuh Bima yang berusaha menciumnya. Tenang sayang, ini akan sangat menyenangkan, Bima menekan tangan Celin. Kini posisinya sedang merangkak di atas Celin. Celin terdiam. Nah, begitu. Diam saja dan kita akan melakukannya dengan penuh cinta, kata Bima hendak mencium Celin namun tiba-tiba. Arggggh, Bima mengadu kesakitan sambil memegangi daerah sensitifnya. Ternyata Celin diam, agar Bima lengah dan dia dapat menendang sel asteris engkangan Bima. Celin menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari mobil. Dia pindah ke bangku depan dan keluar dari mobil. Dia berlari mencari pertolongan namun Bima mengejarnya. Dia mempercepat larinya sampai-sampai harus membuang heelsnya. Tolong, Celin berteriak sambil terus berlari. Tiba-tiba ada mobil lewat dan dia menyetopnya. Tolong saya, Celin menggedor kaca jendela mobil itu. Orang yang ada di mobil itu membuka kunci pintu belakang. Celin segera masuk. Saya mohon lajukan mobilnya, saya sedang dikejar orang jahat. Celin syok dan menangis. Nafasnya tersenggal-senggal karena habis berlari. Maaf Nona, sebenarnya ada apa? Tanya si pengemudi yang merupakan seorang pria berambut gondrong dan memakai topi. Saya hampir diperkosa, kata Celin masih menangis. Siapa yang melakukan itu? Tanya orang itu. Dia rekan bisnis saya, kata Celin. Bagaimana bisa Bima melakukan itu? Tanya orang itu. Entahlah, aku juga tunggu, dari mana kamu tahu kalau dia Bima? Tanya Celin penuh ketakutan. Dia sangat payah. Mengatasi wanita sepertimu saja tidak bisa, kata orang itu. Siapa kamu? Teriak Celin. Kini dia semakin takut. Mungkin luka ini akan mengingatkanmu. Orang itu mengangkat satu tangannya dan memperlihatkan bekas luka sayatan. Kamu, Celin menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia tidak percaya bahwa orang yang baru saja menolongnya adalah orang yang ingin mencelakainya. Celin mencoba membuka pintu mobil namun sudah dikunci. Lepaskan saya, Celin berteriak dan menangis. Jangan pernah bermimpi Nona, orang itu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga Celin terombang-ambing di dalam mobil. Lama kemudian, mobil sampai di sebuah villa yang jauh dari kota. Orang itu membuka pintu mobil dan menarik paksa Celin ke dalam villa itu. Lepaskan, Celin memberontak namun tenaga orang itu sangatlah kuat. Maklum saja tubuhnya kekar. Sesampainya di dalam, Celin dimasukkan ke dalam sebuah gudang yang gelap. Dia diikat di sebuah bangku. Apa maumu? Lepaskan, teriak Celin sambil menangis. Jangan menangis gadis sombong, suara seseorang wanita mengagetkan Celin. Dia hafal suara itu.